Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memasuki subtema kita, yaitu Kristus dan kebebasan Kristen. Berbicara mengenai kebebasan Kristen, tentu kita semua memiliki konsep tertentu mengenai kebebasan Kristen, tetapi hari ini kita mau tinjau di dalam tulisan daripada Rasul Paulus, baik itu di Kolose maupun di dalam tulisan-tulisan yang lain daripada surat Rasul Paulus. Nah, mari kita berdoa meminta anugerah Tuhan sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Allah yang besar dalam hidup kami, untuk segala anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami boleh menghidupinya, kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami, karena kami tahu bahwa kalau kami masih ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semua karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena kehebatan atau gagah kami. Kami bersyukur juga untuk firman Allah yang terus-menerus Engkau berikan bagi kami, firman yang hidup, yang berlaku sepanjang zaman, yang berkuasa baik orang-orang kepada orang-orang di zaman yang lampau maupun hari ini dan sepanjang zaman. Kami berdoa biarlah firman membawa kami dan menarik kami semakin dekat dengan firman-Mu, dengan pribadi Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah Engkau yang pimpin setiap kami dan oleh anugerah Tuhan semata kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan pasal 3 ayat 4. Kolose 2 ayat 16 sampai dengan pasal 3 ayat yang keempat. Kita baca bergantian ayat-ayat ini. Saya baca ayat yang genap, ayat 16, ibu-ibu yang ada di sini menyambutnya dengan ayat 17. Kita bergantian sampai dengan pasal 3 ayat 4. Kita mulai membacanya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayaran dari kekayaan yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan birahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri hilang, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas mengenai bagian firman Tuhan kebebasan Kristen, yang mana ini dikaitkan dengan ajaran-ajaran sesat yang sudah kita bahas beberapa kali, tetapi kemudian dibahas lebih ditambahkan lagi ya informasinya secara detail oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21 kalau kita baca ya. Jadi karena itu kita akan melihat kebebasan Kristen, tetapi sebelumnya sekali lagi saya mengulang sedikit mengenai karakteristik ajaran sesat di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21 yang nanti kemudian kita akan responi di dalam kebebasan Kristen. Pertama kita lihat mengenai kebebasan Kristen terkait dengan karakteristik ajaran sesat ini. Kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam kalimat dari pasal 2 ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
Begitu juga ketika kita baca di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ berbicara juga mengenai keterangan lebih lanjut tentang apakah yang menjadi tujuan daripada ajaran sesat. Yaitu membawa saudara dan saya kembali ditawan, saudara dan saya kembali diperbudak, saudara dan saya kembali diikat oleh apa yang berdosa, yang sudah dilepaskan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, mari kita lihat istilah yang dipakai di dalam teks kita mengenai karakteristik ajaran sesat ini, di mana mereka melakukan praktik-praktik asketisme yang diterjemahkan oleh Lai ayat 18 sebagai tindakan kepura-puraan yang merendahkan diri. Kita lihat di dalam ayat 18, oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Istilah merendahkan diri ini dalam bahasa Yunaninya itu sebenarnya yang menerjemahkan kata asketisme. Ya, dan kemudian itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya merendahkan diri. Ya, jadi istilah merendahkan diri adalah praktik asketisme yang dikombinasikan dengan beberapa praktik lainnya. Ya, kita lihat di dalam penjelasan tambahan detailnya oleh Rasul Paulus. Pertama, ada pembatasan makanan. Ya, kalau kita lihat yang waktu lalu, apa saja itu makanan-makanan yang kemudian mereka larang. Misalnya kalau orang Yahudi tidak boleh makan makanan yang masih ada darahnya, atau yang dipersembahkan kepada dewa-dewa asing, ya, makanan sebagai hasil persembahan kepada berhala. Nah, itu tidak boleh dimakan. Nah, ada lagi banyak hal yang lain, ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, ya. Jadi kalau kita lihat ada pembatasan-pembatasan yang terkait dengan urusan self disiplin, yang terutama mengenai makanan. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat juga di dalam ayat yang ke-16, di situ dikatakan mengenai adanya peraturan hari-hari raya yang kemudian berdasarkan kalender yang disebut sebagai kalender bulan baru itu yang dikeramatkan atau disucikan. Nah, kita lihat misalnya itu di dalam kutipan Bilangan 28 ayat 11 sampai 15, ini adalah juga bagian daripada perayaan agama Yahudi yang dimulai pada bulan baru. Kita lihat Bilangan, ya. Pasal 28 ayat yang ke-11. Pasal 28 ayat yang ke-11 kita lihat, pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Jadi kalau kita lihat sampai dengan ayat yang ke-15 itu adalah aturan korban yang mereka berikan, yang mereka persembahkan kepada Tuhan pada bulan baru. Jadi ini sepertinya mengacu kepada ritual kalender Yahudi perjanjian lama yang dikeramatkan atau disucikan, ya. Lalu kemudian kita juga lihat di dalam asketisme yang dikombinasikan bukan saja dengan pembatasan makanan dan peraturan hari raya berdasarkan kalender yang disucikan, kita juga lihat ada penyembahan kepada malaikat. Termasuk di dalam intimidasi astronomis. Ya, misalnya kalau saudara dan saya lihat hari ini ada semacam bintang-bintang, ya, Virgola, apalagi itu bintang-bintang yang lain yang kemudian kalau kita baca semacam pertenungan, ya, semacam ramalan terhadap kita, kondisi kita, baik di masa yang akan datang atau pengungkapan karakter-karakter kita di masa kini maupun di masa yang lalu, iya kan? Nah, itu adalah bentuk-bentuk intimidasi yang sebenarnya bukan saja baru ada sekarang, yang kemudian ditenarkan melalui majalah-majalah anak-anak muda misalnya, tetapi sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu bahwa memang penyembahan kepada malaikat dan juga intimidasi astronomis itu ada di dalamnya. Nah, kemudian saudara dan saya juga bisa melihat ada orang-orang yang berkancang dalam penglihatan-penglihatan. Mereka melakukan asketisme sedemikian. Berkancang itu berarti mereka ada di dalamnya terus-menerus. Nah, masalahnya adalah penglihatan macam apa yang mereka maksudkan di sini. Nah, saudara dan saya ingat penjelasan saya waktu lalu mengenai agama misteri paganisme maupun mistisisme Yudaisme. Jadi mereka mendapatkan penglihatan spektakuler untuk memperoleh pengetahuan secara mistik. Ya, tentu pengetahuan ini nanti kita lihat terkait dengan tujuan apa yang mereka harus capai di dalam asketisme yang dikombinasikan dengan banyak hal ini. Lalu ada tabu yang tadi saya katakan dalam ayat yang ke-21, ada tabu-tabu terhadap hal-hal yang spesifik. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini dan seterusnya. Saudara dan saya bisa lihat itu banyak sekali beredar di dalam budaya kita, bukan sampai dengan hari ini. Misalnya saudara dan saya menemukan bahwa ada tempat-tempat tertentu yang kita tidak boleh ada di situ, ada larangan, dan kemudian kalau kita sentuh barang-barang tertentu akan terjadi sesuatu hal.
yang mengancam jiwa kita, misalnya demikian ya. Atau kalau saudara dan saya hari ini misalnya ada binatang tertentu dengan warna tertentu masuk di dalam rumah kita secara mendadak. Nah, itu ada tanda tertentu yang mengancam keadaan kita. Misalnya kalau saudara ingat, ini baru saja terjadi dalam kita punya konteks ya. Tiba-tiba kami itu malam-malam ada burung hitam itu 2 ekor masuk ke dalam. Wah, putar-putar di ruang makan kami. Nah, biasanya kalau di dalam budaya orang NTT, burung hitam masuk tiba-tiba malam hari, tidak ada angin apapun, tiba-tiba masuk. Nah, itu berarti ada pertanda yang negatif, pertanda buruk terjadi. Lalu kami kejar karena Stefani heboh, jadi kami kejar burung itu, begitu ya. Ternyata burung itu menurut prediksi saya itu kelelawar, tapi mereka bilang bukan kelelawar. Jadi kita kejar-kejaran lah di dalam rumah itu untuk cari dapat itu burung, begitu ya. Tetapi ternyata ada satu burung, yang satu sudah keluar, tapi ada satu burung yang tertinggal, dia tempel di atas atap rumah dapur kami. Dan ternyata itu adalah burung kelelawar anak, begitu ya. Lalu kami mulai menganalisanya. Jadi bagaimana menjelaskan kepada si kecil ini waktu dia melihat hal sedemikian. Karena menurut anggapan orang ini adalah sesuatu yang pertanda buruk. Tetapi bagi saya ini bukan pertanda buruk. Lalu saya menjelaskan secara biologis tentang bagaimanakah karakteristik seekor burung kelelawar. Lalu saya jelaskan, lalu saya bilang kenapa dia bisa masuk secara tiba-tiba. Saya jelaskan itu supaya kita mendapatkan argumentasi berdasarkan kebenaran umum tentang keadaan karakteristik daripada burung kelelawar, begitu ya. Jadi itu adalah hal yang sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau di dalam budaya tertentu itu adalah sesuatu yang tabu, begitu kan, terjadi dalam hidup kita. Tetapi itu terjadi juga dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, bagaimana kita menafsirkannya? Nah, di titik inilah maka kebebasan Kristen memainkan peranan yang begitu penting. Bagaimanakah saudara menjelaskan itu di dalam kemerdekaan Kristen supaya orang-orang tidak terikat di dalam hal-hal tabu yang demikian. Nah, yang berikutnya kita lihat apa tujuan asketisme ini dengan segala kombinasinya yang tadi dijelaskan lebih detail lagi oleh Rasul Paulus. Ini adalah untuk memperoleh keselamatan sebagaimana yang kita sudah sempat singgung beberapa minggu yang lalu, memperoleh keselamatan dengan segala jalan yang mereka tempuh berdasarkan peraturan manusia dan roh-roh dunia ini. Memperoleh pengalaman rohani, persekutuan dengan Allah, tentunya kita tahu hal ini ya, pengalaman mistik, sesuatu yang bersifat misteri. Dan memperoleh pengetahuan mistik juga yang memberikan status superior atau dewasa secara rohani, kaum elit rohani. Jadi ini adalah 3 tujuan yang berulang-ulang dibicarakan oleh Rasul Paulus untuk apa? Supaya saudara dan saya memegang teguh kebenaran firman Tuhan, memegang teguh kemerdekaan Kristen atau kebebasan Kristen, dan tidak terikat kembali ke dalam hal-hal yang jahat ini, yang terlihatnya sebagai praktik merendahkan diri, tetapi ini adalah kepura-puraan, sesuatu yang berdosa, manipulatif yang ada di dalam kehidupan kekristenan ya. Jadi saudara, salah satu contoh ya, kami di Gemit itu di salah satu cabang di Kupang itu menerapkan peraturan Rabu Abu. Lalu kami punya saudara ada di dalam gereja bersangkutan, jemaat dari gereja lokal bersangkutan. Lalu dalam grup keluarga dipertanyakanlah pertanyaan itu. Kenapa perlu ada Rabu Abu? Apakah kita orang Kristen perlu mengikutinya? Apa tujuannya dan seterusnya? Jadi itu berarti kami sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk memperlengkapi jemaat Tuhan dengan doktrin yang benar, ajaran yang benar. Lalu di mana letak kebebasan Kristen? Ya, jadi waktu saya mendengarkan kasus sedemikian, saya menjelaskan. Saya menjelaskan bukan saja arti Rabu Abu, saudara, berdasarkan konsep berpikirnya, tapi awal mula Rabu Abu dipraktikkan dalam gereja itu bagaimana, lalu kemudian seluruh prosesnya di dalam sejarah gereja bagaimana, lalu bagaimanakah penerapan di dalam hidup kita gereja saat ini, dan sikap gereja seharusnya seperti apa. Jadi hal-hal sedemikian saudara, sekali lagi ini adalah penting bagi kita. Karena apa? Kita berhadapan dengan banyak kasus di sekeliling kita, di dalam gereja kita. Maka sekali lagi kita bisa saja terlibat di dalam praktik-praktik manipulatif yang mungkin bentuknya, rupanya berbeda dari zaman Paulus hidup, tetapi secara esensial pura-pura manipulatif untuk mengajak gereja jauh daripada Kristus dan firman-Nya. Nah, mari sekarang kita melihat apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan Kristen atau kebebasan Kristen. Ada 2 statement yang Paulus keluarkan dalam ayat 16a dan 18a yang mengindikasikan mengenai kebebasan atau kemerdekaan Kristen. Saya bacakan ayat ini, ayat 16a. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Lalu ayat yang ke-18a,
janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri, beribadah, dan seterusnya. Nah, jadi saudara dan saya memperhatikan itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang lain dengan segala macam rupa-rupa manipulasi yang dia lakukan. Nah, sekarang kita mulai lihat apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan Kristen di sini. Mengapa Paulus bilang jangan kamu biarkan dirimu dihukum, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan? Apa artinya kemerdekaan Kristen? Mari kita lihat di dalam teks ini dan juga seluruh perbandingannya dengan teks-teks lainnya. Saya akan mengacu kepada konsep pemikiran daripada John Calvin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 2 ayat yang ke-14 memberikan kepada kita indikasi yang penting mengenai kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen itu pertama-tama adalah kemerdekaan dari hukum Taurat. Kita lihat di dalam pasal 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini adalah minggu lalu kita sudah bahas begitu banyak. Tetapi saya mau ajak kita untuk kembali memikirkan hal ini, bahwa kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang bebas dari ikatan hukum Taurat. Apa maksudnya? Pengakuan iman Westminster menjelaskan kepada kita. Apa maksudnya kemerdekaan orang Kristen dari hukum Taurat? Pengakuan iman Westminster menyatakan orang percaya tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah hukum anugerah. Saya ulangi, orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah anugerah. Mari kita baca Roma 14 ayat yang ketiga, perbandingan daripada tulisan Rasul Paulus. Roma 14 ayat yang ke-23, ayat yang ketiga. Roma 14 ayat yang ketiga, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Perhatikan apa yang dimaksudkan dengan kalimat di dalam Roma 14 ayat yang ketiga. Rasul Paulus sedang berbicara bahwa kita orang-orang percaya tidak terikat dengan peraturan hukum Taurat mengenai makanan. Ya, contoh di dalam hal ini adalah urusan makanan, ya, makanan yang tidak boleh dimakan, tetapi kemudian bagi orang-orang non-Yahudi mereka memakannya. Maka Rasul Paulus berkata, siapa yang makan jangan hina orang yang tidak makan. Tapi bagi siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan seolah-olah kamu lebih baik daripada orang lain. Ya, karena ada yang kemudian tidak makan daging, ya, tidak makan daging, kemudian mereka hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu menunjukkan kita berada dalam anugerah. Jadi bukan soal boleh atau tidak boleh, bukan soal jangan sentuh ini, jangan kecap ini, jangan makan ini, bukan soal itu. Tetapi soal apa? Saudara ada di bawah anugerah, saudara bebas. Saudara boleh pilih makan makanan yang saudara sukai. Entahkah makanan yang dipersembahkan kepada berhala, entahkah makanan yang masih ada darahnya di dalamnya, saudara bebas untuk makan. Tapi jika ada saudaramu yang hati nuraninya terkendala, hati nuraninya mengganjal karena saudara makan itu, saudara harus perhatikan, saudara harus menghargai orang bersangkutan. Di titik inilah saudara hidup di dalam anugerah. Anugerah membuat saudara bebas bergerak di dalam dunia ini, menikmati segala apa yang Tuhan Allah ciptakan yang sungguh amat baik ini, walaupun telah jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara dan saya dapat menikmatinya dengan bebas, dengan bebas. Karena itu peraturan-peraturan, misalnya haram, halal, ya, makanan yang najis, makanan yang tidak najis, semuanya gagal, ya, semuanya tidak perlu lagi saudara dan saya lakukan hari ini. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, makanan yang keluar dari tubuh kita, ya, melalui tinja, ya, itu tidak mempengaruhi kita sama sekali. Makanan yang masuk melalui mulut, dia akan keluar segera dari tubuh kita. Tetapi yang mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi seluruh keberadaan kita adalah apa yang ada dalam hatimu. Jadi bukan soal makan apa di luar sana, tetapi soal apa yang ada dalam hatimu. Itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga Yesus sebenarnya mau mengatakan bahwa halal, haram sudah selesai, tidak lagi berlaku bagi kita. Tidak boleh saudara dan saya menerapkan itu kepada kita. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Jangan kamu biarkan orang menghukum engkau. Engkau nggak makan ini berarti kamu berdosa. Tidak begitu. Atau saya makan ini maka saya lebih superior daripada yang lain. Tidak, ya saudara ya. Jadi orang percaya adalah orang yang bebas
Karena apa? Karena kita berada di bawah anugerah Allah. Kita bebas menikmati apa saja yang diciptakan Allah bagi kita. Kedua, di dalam kemerdekaan dari hukum Taurat, Alkitab memberitahukan kepada kita apa dasar daripada kemerdekaan kita. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 14, sekali lagi itu adalah dasarnya, di mana surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita itu sudah ditiadakannya satu kali untuk selama-lamanya di dalam karya kematian dia di atas kayu salib. Jadi kalau saudara dan saya melihat ini, maka itu berarti kenapa saudara dan saya bebas daripada ikatan hukum Taurat? Karena Kristus sudah taat sempurna, sudah memenuhi segala ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, sehingga saudara dan saya boleh hidup di dalam kemenangannya, boleh menikmati segala keselamatan yang Allah berikan bagi kita. Karena itulah saudara bebas. Karena itu saudara boleh menikmati apa saja yang Allah berikan kepada saudara dan tidak ada ikatan yang membatasi saudara. Di dalam aspek ini, saudara menikmati segala apa yang Allah karuniakan bagi kita. Mari kita lihat sekali lagi perbandingan dalam Roma 10 ayat yang keempat. Roma 10 ayat yang keempat, apa kalimat Paulus di sana? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Segala upaya asketisme dengan segala kombinasinya untuk mendapatkan pembenaran, mendapatkan keselamatan, mendapatkan persekutuan dengan Allah, pengetahuan mistik tadi, semuanya digagalkan oleh Kristus. Karena apa? Kristus adalah kegenapan hukum Taurat yang memberikan kebenaran kepada setiap orang yang percaya berdasarkan apa? Berdasarkan ketaatan sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Jadi di dalam hal inilah saudara merdeka. Saudara merdeka, ya. Saudara merdeka. Karena itu saudara, kalimat daripada pengakuan iman Westminster, orang percaya dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat, taat sempurna sebagai sarana untuk mendapatkan hidup kekal. Berarti saudara tidak dituntut untuk taat sempurna supaya dapat hidup kekal, sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh asketisme tadi. Tidak. Saudara bebas, ya. Jadi tuntutan itu sudah dipenuhi oleh siapa? Kristus, sudah genap. Maka saudara bebas untuk tidak dalam hal ini terjebak di dalam orang-orang yang mungkin memiliki paradigma berpikir begini, kamu harus taat total kepada Allah. Betul, tetapi taat total itu tidak sama dengan saudara hidup perfeksionisme, bukan? Saudara hidup sempurna seperti Yesus taat sempurna, bukan? Karena itu impossible untuk kita itu lakukan. Karena itu saudara dan saya perhatikan, kemerdekaan dari hukum Taurat memungkinkan saudara dan saya kemudian tidak lagi diberikan beban, tidak lagi diberikan suatu kuk di dalam pundak kita untuk memikul ketaatan sempurna bagi hidup kekal kita. Karena firman berkata, barang siapa yang taat sempurna kepada hukum Taurat Allah, dia akan memperoleh hidup. Ya, berarti hidup melalui sarana ketaatan sempurna. Itu adalah hukum Taurat. Tetapi kita tidak sanggup melakukannya, maka Kristus mengerjakannya bagi kita. Ingat baik-baik, kemerdekaan Kristen membawa saudara tidak lagi pikul kuk itu. Kuk itu sudah diangkat oleh Kristus. Jadi saudara tidak dituntut untuk taat sempurna kepada hukum-hukum Allah. Ketaatan total tidak sama dengan perfeksionisme. Ya saudara, ini sesuatu hal yang begitu indah sehingga saudara hidup itu tanda petik ya, sersan, serius tapi santai. Begitu ya. Saudara menghidupi kehidupan ini begitu serius taat kepada Tuhan, tapi juga santai. Karena apa? Karena kuk itu sudah diangkat Tuhan Yesus. Saudara tidak dituntut Allah untuk apa? 100% taat dia total hari ini, karena impossible. Tidak bisa itu dilakukan. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah hal yang begitu penting. Jadi jangan biarkan orang hukum saudara. Jangan biarkan orang dikte saudara, lalu kemudian hakimi saudara. Wah saudara, ini tidak taat total, saya taat total, saya lebih rohani daripada Anda. Tidak bisa saudara ya, karena itu adalah sesuatu hal yang menghinakan kemerdekaan Kristen yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Kedua, kalimat daripada Rasul Paulus di dalam pasal 2 ayat 16a dan 18a mengindikasikan bahwa kemerdekaan dari kuasa dosa, iblis dan kematian telah diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita, sehingga tidak ada lagi perhambaan oleh apapun dan oleh siapapun kecuali siapa kita menjadi hamba Kristus, ya.
Jadi kemerdekaan dari kuasa dosa, iblis dan kematian telah diberikan oleh Kristus, maka kita tidak ada lagi perhambaan oleh apapun dan siapapun kecuali oleh Yesus Kristus. Nah, di titik ini saudara dan saya melihat bahwa Kisah Rasul 26 ayat 18, Roma 8 ayat 1 sampai 2 memberikan kepada kita indikasi yang begitu penting mengenai kebebasan Kristen, sehingga kita hidup adalah hidup yang menikmati kasih karunia Allah dan pemberian-pemberian Allah yang begitu indah, sehingga kita tidak tersiksa hidup ini seperti orang-orang yang belum diselamatkan. Mari kita lihat Kisah Rasul 26 ayat 18. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kalimat ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus oleh karyanya telah menghancurkan kuasa dosa, maut dan iblis, sehingga membuka mata kita yang ditutupi oleh dosa, yang dibutakan oleh dosa itu dia buka, sehingga kita berbalik daripada kegelapan kepada terang anaknya, yaitu Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di titik ini saudara dan saya melihat bahwa tidak ada satu apapun di sekeliling kita yang kemudian mengintimidasi kita. Ya, seperti tadi saya katakan, urusan astronomis ya, atau urusan tabu yang banyak-banyak di sekeliling kita, sangat banyak tabu yang ada di sekeliling kita, tetapi itu semua tidak boleh menaklukkan kita, tidak boleh memperhambakan kita lagi. Karena apa? Hanya satu Tuhan kita. Dan kita hanya menjadi hamba dari satu Tuhan, yaitu Kristus. Jadi kita tidak boleh menjadi hamba yang lain. Saudara tidak boleh mengikatkan diri saudara kepada hal-hal yang lain, tidak boleh. Itulah kemerdekaan Kristen. Nanti kita lihat lagi lebih banyak penjelasannya selanjutnya. Ketiga, kalimat daripada Rasul Paulus dalam ayat 16a dan 18a ini berarti John Calvin berkata, kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan untuk menaati Allah tanpa paksaan. Allah sudah bebaskan kita. Untuk apa? Untuk kemudian membawa saudara dan saya taat sama Dia. Tapi ketaatan yang tanpa paksaan. Ya, berbeda dengan saudara dan saya bandingkan kepada Yudaisme, kepada agama-agama yang lain yang berusaha untuk menaati hukum-hukum tetapi terpaksa, bukan? Karena ada sesuatu yang ingin mereka kejar, ya, yaitu misalnya hidup di nirwana kah? Atau dengan mendapatkan reinkarnasi supaya kembali menjadi manusia dan bukan menjadi binatang misalnya, menjauhkan diri daripada hukum karma misalnya. Jadi saudara, ada sesuatu hal yang menindih mereka sehingga mereka melakukan semuanya itu dengan keterpaksaan. Tidak ada kebebasan di dalamnya. Tapi beda dengan kita. Calvin mengatakan, orang-orang yang adalah anak-anak Allah pasti akan menaati hukum Taurat dengan tidak sempurna. Perhatikan kalimat Calvin. Ini adalah sesuatu yang memiliki kesinambungan ketika pengakuan Iman Westminster mengatakan bahwa orang percaya bebas dari tuntutan hukum Taurat, taat sempurna sebagai sarana untuk mendapatkan hidup kekal. Ini dibebaskan daripada hal itu. Dan Calvin menjelaskan kepada kita, orang-orang yang adalah anak-anak Allah pasti akan menaati hukum Taurat. Tetapi dengan apa? Dengan tidak sempurna. Ya, kalimat ini begitu penting karena apa? Membuat saudara dan saya sekali lagi orang-orang Kristen yang tidak dikungkung di dalam legalisme, yang begitu, aduh ya, ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Ini tidak boleh, ini tidak boleh, atau bagaimana nih? Taat tidak taat yang bagaimana ini? Ya, terlalu terikat dengan ritual, dengan hukum, dengan peraturan. Saudara, ini bukan antinomian ya, ini bukan antinomian. Tetapi saudara perhatikan, kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang diungkapkan oleh John Calvin. Kita pasti taat hukum Taurat, taat hukum-hukum Allah, tetapi dengan tidak sempurna. Dengan bebas, karena mereka mengetahui sudah diakui oleh Bapa. Status sebagai anak-anak Allah yang diadopsi oleh karya Kristus ya, ini kemudian membuat saudara dan saya memiliki jaminan. Jaminan bahwa Allah menerima kita. Allah mau bersekutu dengan kita. Allah menerima kita sebagaimana kita adanya. Tetapi ingat, bukan sebagaimana adanya di dalam dosa. Perhatikan ini. Ketika Dia menerima saudara, Dia akan menguduskan saudara, Dia akan menyucikan saudara, sehingga saudara lepas daripada kegelapan dan hidup di dalam terangnya, dan disempurnakan hari lepas hari sampai kepada titik yang dikehendaki Tuhan, yakni di akhir zaman nanti di dalam kesempurnaan yang kekal. Tetapi hari ini saudara, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang sangat-sangat indah. Karena apa? Sebagai anak-anak Allah, saya sadar saya tidak sempurna. Saya sadar saya tidak mungkin menaati Tuhan dengan betul-betul presisi seperti yang Kristus itu lakukan. Tetapi walaupun demikian, kita melakukannya dengan bebas.
dengan kesukaan untuk apa? Taat Tuhan. Dengan kesukaan saudara, dengan kesukaan. Bebas ini dalam arti sukacita. Saya melakukan itu karena saya sukacita. Allah sudah terima saya oleh darah Kristus, maka saya sukacita mengerjakannya. Nah karena itu saudara, jika saudara memikirkan mengenai hal ini dan ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita menemukan semacam ada tension, bukan? Ada tension atau semacam pertempuran, ketegangan di mana saudara menemukan bahwa ada sisi di mana saudara terpaksa melakukan hukum-hukum Allah. Iya tidak? Allah memerintahkan saudara beribadah ke dalam rumah Tuhan, bukan? Saudara diminta untuk memiliki persekutuan bukan saja secara universal, ya, tetapi persekutuan rohani itu juga secara fisik. Tetapi karena pandemi, saudara sudah biasa dengan online. Lalu apa yang terjadi? Waktu ditarik untuk masuk ke dalam ibadah fisik, saudara begitu amat malas. Kenapa? Saudara menemukan di dalam dirimu ada sesuatu spirit yang begitu terpaksa menaati firman Tuhan. Tetapi di sisi lain, jika engkau adalah orang Kristen, ketegangan ini pasti terjadi. Saudara harus perhatikan, jika engkau orang Kristen yang sejati, ada hidup baru di dalam dirimu sehingga saudara akan bebas, saudara akan dengan sukacita menaati Tuhan. Saudara tahu Tuhan berkehendak, saudara bersekutu bukan saja secara rohani, universal, tetapi juga secara rohani bersifat fisik di dalam rumah Tuhan. Maka saudara dengan anugerah Tuhan, saudara maju melangkah mengikuti firman Tuhan. Ketegangan ini akan selalu ada, tapi jika saudara bukan orang Kristen, apa yang dikatakan oleh John Calvin itu tidak akan terjadi. Saudara tidak akan merasakan ketegangan itu. Yang saudara rasakan apa? Kerelaan untuk hidup dalam dosa terus menerus. Sekalipun saudara tahu kebenaran, tapi saudara begitu rela untuk hidup dalam dosa. Berlawanan dengan saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara akan memaksa diri saudara untuk apa? Tidak rela hidup dalam dosa. Tidak rela hidup dalam ketidaktaatan. Tetapi apa? Relakan dirimu dan bersukacita dengan bebas pilih ikut Tuhan. Ya. Dalam hal ini sekali lagi saya katakan ada tension, ada ketegangan. Jadi saudara dan saya memperhatikan itulah kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita sadar bahwa kita tidak akan taat sempurna kepada Allah karena kita masih di dalam keberdosaan kita. Tetapi di sisi lain saya pun taat hukum Taurat Allah di dalam kebebasan, sukacita, kuasa yang Allah berikan bagi kita. Ya. Jadi ini adalah kemerdekaan Kristen yang kemudian kita bisa dapatkan di dalam pengertian yang Paulus itu katakan, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu, jangan kamu biarkan kemenanganmu di dalam Kristus digagalkan. Jadi ini adalah 3 hal yang kita bisa paham dari perkataan Rasul Paulus ini. Nah, ada tambahan mengenai konsep kemerdekaan Kristen yang saya ingin saudara dan saya itu pelajari bersama-sama. Ya, ini kita bisa lihat dalam kesimpulan daripada F.F. Bruce, ya, seorang penafsir teolog Perjanjian Baru, dan juga John Calvin yang sudah hidup lebih lama daripada F.F. Bruce. Nah, mereka berdua memiliki konsep pikir yang sama. Kita lihat John Calvin itu berbicara begini. Bagaimanakah sikap kita, ya, kepada hal-hal yang netral yang dibicarakan di dalam teks kita? Apa itu? Makanan, minuman, kemewahan, kekayaan, ya. Saudara boleh minum anggur atau tidak? Urusan humor, ya, saudara boleh tertawa atau tidak, ya, hal-hal yang netral. Bagaimana saudara menyikapinya di dalam kemerdekaan Kristen? Sebagaimana konsep ini adalah kesimpulan logis yang sudah dinyatakan Alkitab melalui Rasul Paulus dan juga Yesus Kristus sendiri. Ya. Istilah yang dia pakai itu adiaphora. Ya, John Calvin pakai istilah adiaphora yang berarti hal-hal netral. Yakni hal-hal yang secara moral tidak diharuskan tetapi juga tidak dilarang. Ya, tidak diharuskan tetapi juga tidak dilarang untuk dilakukan, atau hal-hal yang tidak esensial bagi iman namun diizinkan dalam gereja untuk dilakukan. Saudara, saya ambil contoh. Paskah harus enggak? Saudara merayakan Paskah tiap tahun, bukan? Saudara merayakan Jumat Agung setiap tahun. Saudara merayakan Natal setiap tahun. Nah, waktu saudara baca teks ini, ternyata Allah melarang untuk saudara mengikatkan diri kepada hari-hari Sabat atau hari-hari raya tertentu. Nah, persoalannya Kristen punya hari-hari raya yang ditetapkan, bukan? Untuk dirayakan tiap tahun. Apa itu? Paskah yang tadi saya katakan. Jumat Agung, Pentakosta, apalagi Natal. Ya, itu adalah hari-hari raya besar, saudara. Yang dimana gereja Kristen itu dibangun, pasti di situ dirayakan. Pertanyaan saya, bagaimana sikap saudara di dalam kemerdekaan Kristen?
Apakah itu bertentangan? Gereja sedang melakukan apa yang bertentangan dengan yang Alkitab katakan? Jawabnya tidak, gereja tidak melakukan itu dengan bertentangan, saudara. Ini yang John Calvin berikan kepada kita, adiaphora. Adiaphora, saudara ya. Hal-hal netral yang secara moral tidak diharuskan tetapi juga tidak dilarang, atau hal-hal yang tidak esensial bagi iman namun diizinkan dalam gereja, ya. Kalau kalimat daripada F.F. Bruce, saudara merayakan Natal, saudara merayakan Pentakosta, merayakan hari-hari raya yang tadi saya itu katakan setiap tahunnya secara reguler, itu bukan urusan prinsip, tapi itu urusan manfaat bagi iman kita. Saya ulang ya, itu bukan urusan prinsip, tetapi itu adalah manfaat bagi iman kita. Sehingga ketika jika terjadi penganiayaan atas gereja, gereja harus kocar-kacir lari kemana-mana. Gereja harus melakukan apakah yang disebut dengan ibadah bawah tanah, misalnya begitu. Dan dia tidak merayakan Paskah, tidak merayakan Pentakosta, Natal. Gereja bersalah enggak? Gereja tidak bersalah. Ya, gereja tidak bersalah. Itu bukan hal-hal esensial. Itu bukan hal prinsip, saudara. Itu adalah sesuatu yang diizinkan bagi manfaat iman saudara, tapi tidak mengikat kita. Begitu ya, beda ya saudara ya. Jadi itu bisa saja kita tidak lakukan. Tapi lain dengan penetapan di mana Allah menghendaki kita beribadah di hari Sabat Tuhan, tetapi konteksnya adalah dengan pengertian yang baru kan, penggenapan dari perjanjian lama yaitu kebangkitan Kristus. Itu lain hal. Dengan sakramen, itu wajib saudara dilakukan oleh gereja Tuhan. Ya, tetapi saudara dan saya urusan yang lain yang disebut sebagai yang tadi saya katakan hari-hari raya yang tidak begitu mengikat, itu boleh tidak ada dalam gereja kita. Ya. Nah, mari kita lihat kalimat daripada John Calvin selanjutnya. Bagaimanakah kita bersikap kepada kekayaan, kemewahan, musik, makanan, minuman atau minum anggur, humor dan hal-hal lain yang bersifat netral itu? Dia bilang bukan dengan menantang segala sesuatu seperti yang asketisme itu lakukan. Tabu, jangan sentuh ini, jangan kecap itu, jangan makan ini, bukan gitu. Tetapi John Calvin katakan, bukan dengan menantang segala sesuatu, tetapi dengan menggunakan segala sesuatu itu untuk tujuan yang diberikan oleh Allah. Barulah orang percaya dapat sungguh-sungguh bebas dalam mempraktikkan hal-hal yang netral, karena setiap tindakan harus tunduk kepada Allah. Jadi bukan dengan menghindar, bertentangan dengan hal-hal sedemikian, tetapi justru pakai apa yang Allah berikan itu bagi apa? Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena itu diberikan Tuhan bagi kita. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 23 dan 1 Korintus 10 ayat 31. Kolose 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu kita lihat 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Saya bacakan bagi kita. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi berarti yang saudara lakukan terbalik daripada asketisme tadi. Kalau asketisme tadi melakukan tabu-tabu tertentu, saudara melampaui tabu-tabu itu. Saudara harus mendobrak masuk ke dalam urusan tabu itu, ya. Saudara yang harus memberikan satu budaya tandingan, sesuatu yang berbeda, yaitu saudara gunakan segala apa yang dianggap tabu itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu maksudnya saudara. Jadi saudara dan saya bukan kemudian melakukan hal yang sama dengan pihak ajaran sesat, tetapi saudara harus melawannya dengan cara yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan kemerdekaan Kristen dalam penggunaan adiaphora. Nah, kadang ada orang yang misalnya dalam kasus tertentu mereka yang Kristen tidak siap terima kalau orang Kristen itu minum anggur, bukan? Contoh ada di dalam satu jemaat cabang gereja kita tertentu, hamba Tuhannya mau meneguhkan salah satu orang yang sudah mengikuti proses katekisasi selesai. Besok hari Minggu mau diteguhkan. Malam ini si hamba Tuhan pergi main-main ke rumahnya untuk kemudian mengunjungi untuk membicarakan hal-hal yang penting. Lalu setelah itu dia, karena ini orang cukup dekat relasinya dengan hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan itu haus, lalu dia bilang, Pak silakan Bapak buka kulkas sendiri, ambil minumannya di dalam. Begitu Pak Pendeta buka kulkas, apa yang ada? Wow,
Ada di dalam anggur yang bagus-bagus, saudara. Botol-botolnya begitu bagus-bagus dalam kulkas, begitu kan. Ini pendeta tanya, Pak, Bapak minum anggur ini? Ya Pak, saya minum Pak. Wah, dia cerita dengan sangat sukacita begitu ya. Langsung Pak pendeta bilang, besok tidak usah kamu diteguhkan. Kenapa Pak? Tidak usah kamu diteguhkan, kamu minum anggur katanya begitu ya. Jadi ada juga hamba-hamba Tuhan kita tertentu di dalam satu cabang tertentu yang memang di dalam urusan minum anggur itu dia tidak izinkan. Tidak izinkan. Tetapi dalam hal ini saudara harus memperlakukan mereka bukan dengan menghinakan mereka. Tapi saudara tetap menghargai mereka. Nanti kita lihat di dalam kasus selanjutnya yang dibahas oleh John Calvin juga F.F. Bruce dalam kemerdekaan Kristen. Nah, saudara dan saya dalam hal ini seharusnya menggunakan anggur bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana? Saudara boleh minum anggur dong. Jangan saudara bilang gini, kalau begitu Martin Luther saja gemuk begitu karena minum anggur ya mungkin ya. Makan makanan yang begitu mewah ya saudara. Saudara harus ingat, pada zaman itu Luther di dalam situasi negara yang begitu amat dingin. Sehingga mereka memang kebiasaan minum anggur. Dan saudara harus ingat, Martin Luther bukan makan makanan mewah dengan rakus. Dan Martin Luther juga tidak minum minuman anggur sampai memabukkan. Beda ya saudara. Boleh makan makanan mewah, boleh menikmati makanan yang lezat, boleh menikmati pesta. Tetapi Martin Luther juga bukan orang yang tidak pernah mengalami penderitaan. Dia mengalami banyak penderitaan dan kesukaran. Sehingga dia bisa makan makanan mewah, tetapi dia juga bisa hidup di dalam keadaan yang sulit. Begitu juga dia bisa minum anggur, tetapi dia juga bisa minum air putih sebagaimana biasanya. Ya, jadi saudara jangan melegalitaskan karena ada orang yang sering kali mereferensi kepada siapa? Luther, sehingga berkata bahwa oh kalau begini kita boleh minum anggur sampai mabuk. Ingat, Luther tidak pernah mabuk. Ya. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan hal ini, maka kita boleh bebas apa itu? Minum anggur dan juga kita menjaganya supaya jangan sampai mabok. Dan juga saudara harus ingat ada hal yang begitu penting, jangan rakus di dalam penggunaan hal-hal netral ini, adiaphora. Di satu pihak saudara harus menggunakan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah, di pihak lain hati nurani saudara harus dikunci oleh batasan-batasan hukum-hukum Allah sehingga tidak jatuh ke dalam kerakusan atau ketamakan. Itu kalimat daripada John Calvin. Sekarang kita lihat kemerdekaan Kristen selanjutnya di dalam teks kita. Jadi apa yang dikatakan oleh John Calvin adalah bersesuaian dengan firman Tuhan yang melawan ajaran-ajaran sesat ini. Kedua, kita lihat Calvin mengatakan kemerdekaan itu seharusnya melindungi hati nurani saudara yang lebih lemah. Perhatikan ini, kemerdekaan Kristen itu seharusnya melindungi hati nurani saudara yang lebih lemah. Ini kita bisa lihat ya, saya tulis di situ buku Institutio John Calvin ya, volume 3, pasal 19 poin 10 sampai 13 ya. Dia bicara begini. Calvin dalam kemerdekaan Kristen dia mengatakan atau menekankan mengenai perbedaan antara penghargaan yang semestinya kepada yang lemah dan kebutuhan untuk menyatakan kemerdekaan di hadapan manusia. Ini penting saudara ya. Kemerdekaan Kristen harus melindungi hati nurani saudara yang lebih lemah. Tetapi saudara harus membedakan penghargaan yang semestinya kepada orang yang hati nuraninya lemah dengan kebutuhan untuk menyatakan kemerdekaan di hadapan manusia. Sekarang saya mau tunjukkan contoh di manakah letak saudara dan saya mendapati kebutuhan untuk menyatakan kemerdekaan di hadapan manusia. Calvin memberikan dua contoh. Pertama, legalisme Farisi. Kenapa Yesus menunjukkan kemerdekaan Kristen, kemerdekaan para murid di bawah pelayanan Kristus yang berbeda dengan murid-muridnya orang Farisi, murid-muridnya ahli Taurat. Ketika hari Sabat, yang tidak boleh menggisar gandum, ya, dan kemudian makan, begitu kan? Lalu kemudian apa yang terjadi lagi di hari Sabat? Waktu di mana orang itu tangannya itu mengalami sakit, Yesus suruh dia itu luruskan tangannya itu, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, begitu kan? Ada hal-hal yang Yesus itu terobos, Yesus itu lewati, saudara. Saudara dan saya memperhatikan bahkan Yesus mengambil contoh siapa? Daud. Untuk kemudian menjadi landasan daripada perbuatan para muridnya yang sudah karena lapar maka mereka itu makan, ya. Mereka tidak saja memetik, tidak saja menggisarnya, tetapi juga makan, ya. Jadi dia mengutip kalimat daripada Perjanjian Lama tentang Daud yang makan roti yang hanya dikhususkan bagi para imam di hari Sabat Tuhan. Di hari Sabat Tuhan dia makan itu.
Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Yesus melewati aturan. Karena apa? Karena legalisme. Legalisme adalah pengketatan terhadap firman Allah yang bukan firman sebenarnya. Ya, pengketatan terhadap apa? Peraturan-peraturan hukum-hukum Allah sebenarnya yang bukan adalah kehendak Allah. Ya, jadi itu yang Yesus lawan. Dan yang kedua, contoh yang dimaksudkan oleh John Calvin, kalau saudara butuh menyatakan kemerdekaan Kristenmu di hadapan manusia, nyatakan itu. Jangan saudara sembunyikan. Apa itu? Dia kasih contoh misa yang diadakan oleh Roma Katolik dipimpin oleh Paus. Wah saudara, ini karena mereka memang bergulat pada waktu itu dengan Roma Katolik ya. Jadi bagi Calvin, ketika orang-orang masuk dan mempraktikkan misa yang diadakan di dalam Roma Katolik dipimpin oleh Paus, ini bukan masalah mengenai kedewasaan atau lemah iman, bukan. Kedewasaan iman atau lemah iman, bukan saudara. Tetapi ini berbicara mengenai mengambil racun. Saudara, ini kalimat daripada John Calvin. Berarti kalau saudara ikut misa itu, saudara sedang apa? Ambil racun dan minum racun itu. Maka saudara harus tinggalkan misa itu. Kalimat yang keras bukan daripada John Calvin? Jadi Calvin bilang apa? Kalau ada waktu di mana saudara butuh untuk menegakkan kemerdekaan saudara, tunjukkan kemerdekaan saudara. Salah satu contoh yang aktual hari ini. Kalau ini mungkin contoh masa lalu. Zamannya Tuhan Yesus dan zamannya John Calvin. Sekarang saya mau kasih contoh aktual. Baru-baru tahun lalu, tahun 2020, ada parade di New Zealand, parade gay, yang mana mereka itu sedang merayakan segala perbuatan LGBT-nya. Saudara, ini yang saya bilang kebutuhan menyatakan kemerdekaan di hadapan publik. Tiba-tiba ada seorang pemimpin, penginjil, dia menyebut dirinya penginjil, dengan beberapa teman rekan pelayanan dia, mereka satu rombongan, mereka sudah dengar berita itu dan mereka sudah mempersiapkan diri dan mendoakan untuk kemudian mereka memberitakan Injil di tengah-tengah parade itu. Jadi pada waktu parade itu akan mulai di start di mana, mereka sudah berdiri di situ bersama dengan tim. Lalu setelah parade itu dimulai, mereka mulai bersorak-sorai dengan perayaan LGBT-nya. Saudara tahu, ini penginjil, pemimpin daripada rombongan komunitas Kristen yang ada di New Zealand ini. Dia pakai mic, persis mic yang kita biasa pakai untuk KKR regional saudara, yang gantung di pinggang saudara. Dia pakai lalu dia mulai berteriak. Berteriak mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, karena itu dengarlah apa yang diberitakan. Apa itu? Bertobatlah dari dosa-dosamu karena engkau sedang merayakan apa yang merupakan dosa di hadapan Tuhan. Lalu dia bicara tentang pertobatan itu, lalu dia bicara tentang kasih Allah yang mengampuni dalam Yesus Kristus. Tetapi jika engkau percaya dan engkau bertobat, tinggalkan dosa-dosamu. Dia terus bicara itu dan kemudian dia katakan bahwa kalian sekarang sedang merayakan dosa yang akan membawa kalian bukan ke sorga, tapi ke neraka. Seluruh kalimat Injil dia beritakan, termasuk penghakiman Allah dan kasih Allah dalam Yesus Kristus dia beritakan. Sampai orang-orang yang ada di parade itu dari awal begitu terganggu dengan suara ini, mereka menghina Kristus. Bahkan ada satu yang datang mau berkelahi, mau pukul dia, tapi dia bilang jangan sentuh saya karena saya tidak berniat untuk menyentuh saudara, begitu kan. Jadi dia begitu dimarahi sama orang-orang itu. Bahkan ada perempuan yang dengan lenggak-lenggoknya, dengan berpakaian yang tidak sopan itu datang dan kemudian bicara di depan laki-laki penginjil ini untuk supaya menghinakan dia, mengejek Kristus itu, mengejek karya penebusan Kristus itu. Tapi laki-laki ini waktu setelah dia dengar perempuan ini, dia bicara lagi firman Tuhan. Datang lagi parade gelombang berikutnya, ini kan bergelombang saudara ya. Jadi sekian gelombang sampai mereka emosi sama dia, mereka pakai toa juga untuk lawan dia. Dia diam, begitu toanya selesai dia lawan lagi balik, begitu ya. Jadi itu saling lawan-melawan saudara, satu dengan yang lain ya. Sampai akhirnya polisi datang. Dan mereka semua massa itu berkumpul lalu minta dia keluar segera daripada parade bersangkutan ya, dari wilayah parade itu. Polisi berdiri antara orang bersangkutan penginjil dengan orang-orang yang protes daripada parade LGBT ini. Saudara, apa yang saya mau tunjukkan kepada saudara? Kalau di situ kebutuhan untuk menyatakan kemerdekaan Kristen saudara harus tampilkan. Saudara tidak boleh diam. Kalau hari ini saudara belum temukan ada hamba Tuhan yang berani berteriak di hadapan parade LGBT tentang Injil Kristus, tentang kasih Kristus kepada manusia berdosa dan pengampunan dia jika dia bertobat, jika dia percaya, dan murka Allah yang turun bagi mereka yang hidup dalam dosa.
Tidak ada satu orang yang kerjakan itu. Sehingga itu waktu ditampilkan di YouTube semua begitu viral, ya, begitu terkenal video ini, saudara. Karena apa, saudara? Dia menyatakan kemerdekaan Kristen. Dia tidak mendiamkan itu. Karena apa? Ini urusan racun, saudara. Racun bagi masyarakat. Dan orang-orang yang mengikuti parade itu bukan orang-orang yang bukan Kristen, saudara. Itu orang-orang Kristen. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan Kristen bukan menyembunyikan identitas saudara, bukan menyembunyikan kesaksian iman saudara. Ketika saudara berhadapan dengan legalisme, dengan apa yang disebut dengan racun dunia ini, saudara harus memproklamasikan kemerdekaan kita dalam Kristus. Tidak boleh diamkan. Beda ketika saudara berhadapan dengan orang Kristen yang lemah imannya, yang memang perlu dikasihani dan dihormati. Seperti urusan makan makanan berhala atau tidak. Itu adalah hal-hal sepele yang tadi dikatakan oleh John Calvin, hal yang netral. Yang saudara dan saya perlu belas kasih kepada orang bersangkutan. Itu lain, saudara ya. Jadi sekali lagi saudara harus membedakan kedua hal ini dengan clear. Jangan sampai saudara bilang saya merdeka maka saya boleh melakukan apa saja ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak. Justru saudara dalam kemerdekaan saudara harus menegakkan kebenaran kita di dalam Kristus. Nah, kalimat daripada John Calvin selanjutnya, tidak sesuatu pun yang lebih jelas daripada aturan ini bahwa kita seharusnya menggunakan kemerdekaan kita jika itu dapat berakibat membangun sesama kita. Gunakanlah kemerdekaan kita jika itu membangun sesama kita. Tapi jika itu tidak menolong sesama kita, maka kita seharusnya tidak melakukannya. Tidak jadi melakukannya. Saudara baca Institusio bab 3, volume 3, bab 19 ayat poin yang ke-12. Saudara, itu berarti saudara punya belas kasih pun diatur sama firman. Kalau saudara mengasihani orang yang pemalas memang karakternya, saudara sedang membuat dia apa? Semakin terjebak di dalam dosa dia. Maka saudara tidak boleh berbelas kasih kepada orang yang pemalas. Saudara lihat ya, di dalam praktik kehidupan saudara, saudara langsung memberikan bukti jelas bagaimana pengaplikasian yang tepat penggunaan kemerdekaan kita. Termasuk kepada anak-anak kita, saudara. Jangan karena saudara dan saya kasihan sama dia ya, maka saudara dan saya usia yang seharusnya dia sudah bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita percayakan kepada dia. Saudara kasihan lantas saudara bilang, sudahlah biar mama saja yang kerjakan. Biar papa saja yang kerjakan, biar kamu urusanmu sendiri. Besok-besok anak itu tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan dalam rumah tangga. Yang ada adalah kita diperlakukan sebagai budak. Lalu siapa yang jadi tuan rumah, siapa yang jadi nyonya rumah? Anak-anak kita. Perintah, mama tolong buat ini, papa tolong buat ini. Karena apa? Karena belas kasih kita, kemerdekaan kita ditempatkan pada posisi yang salah. Saudara bukan membangun sesama, saudara bukan membangun anak-anak kita, saudara sedang memanjakan dia untuk apa? Untuk makin jatuh dalam dosa supaya dia tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang harus dia kerjakan. Jadi yang saudara harus lakukan adalah hentikan hal sedemikian. Paksa dia untuk kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Walaupun dengan ngedumel saudara, walaupun dengan marah-marah, tapi harus melewati proses itu. Supaya apa? Belajar bertanggung jawab. Karena apa? Karena kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan kita yang tidak menolong sesama kita, yang tidak membangun sesama kita. Hentikan hal-hal sedemikian. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar karena urusan kebebasan Kristen atau kemerdekaan Kristen itu mencakup seluruh wilayah kehidupan kita. Nah, saudara dan saya melihat fungsi daripada hukum Taurat. Saya mengingatkan karena saya kalau tidak salah sudah membahas hal ini di dalam pertemuan-pertemuan kita di dalam beberapa waktu yang lampau. Tetapi saya sengaja mengingatkan ini kembali kepada kita supaya kita melihat bahwa kebebasan Kristen adalah kebebasan yang tidak antinomian, tidak anti hukum. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Lalu bagaimanakah hukum berfungsi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang merdeka ini? Ada 3 fungsi hukum Taurat di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah fungsi hukum itu untuk menginsafkan manusia akan dosa atau kesalahan. Ya, kita lihat di dalam misalnya Roma 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 saya bacakan bagi kita. Roma pasal yang ketiga ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat,
karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi fungsi di sini adalah Allah itu memakai hukum Taurat untuk membuat umat kepunyaannya sadar akan dosa, sadar akan murka Allah yang menyala-nyala karena dosa itu, dan juga pada saat yang sama oleh anugerah Allah hukum Taurat itu akan menuntun umatnya itu kepada Kristus juru selamat kita, ya. Karena orang-orang yang telah jatuh dalam dosa yang adalah umat pilihan Allah tidak dapat membenarkan diri mereka di hadapan Allah oleh ketaatan kepada hukum Taurat secara sempurna. Maka hal pertama yang Allah kerjakan adalah menyadarkan kita akan dosa. Tapi tidak stop di situ. Karena kalau sadar akan dosa lalu kemudian stop di situ, berarti akan terjadi keputusasaan. Akan terjadi apa yang disebut dengan tidak adanya pengharapan, dan orang bisa bunuh diri gara-gara ini, saudara. Tetapi saudara dan saya perhatikan, oleh hukum Taurat Allah menginsafkan kita akan dosa, menyadarkan murka Allah yang bernyala-nyala atas kita, dan hukum Taurat itu akan menggiring kita, mengarahkan kita, membawa kita, menuntun kita kepada Kristus, pengharapan jiwa kita. Itu yang dimaksudkan, saudara, ya. Jadi fungsi hukum di sini adalah fungsi yang sangat indah. Pekerjaan daripada Roh Kudus salah satunya adalah apa? Menginsafkan manusia akan dosa. Bagaimana cara Roh Kudus menginsafkan? Pakai firman, saudara. Pakai hukum Allah, dia sadarkan jiwa kita. Supaya apa? Kita kemudian tidak berputus asa dan kehilangan pengharapan, tetapi bergerak maju, didorong kemana? Kepada Kristus, dituntun kepada Kristus. Yaitu yang fungsinya pedagogikus itu, saudara, ya. Sebagai penuntun yang membawa kita kepada Kristus, begitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang penting karena fungsi hukum Taurat itu berbeda sekali dengan di dalam perjanjian lama kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ini adalah sesuatu yang berlaku bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Kedua, fungsi hukum Taurat adalah sebagai norma yang mengajar hidup baru bagi umat Allah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Di sini hukum Taurat tidak lagi mendakwa orang percaya seperti tadi di dalam Kolose 2 ayat 14. Tidak lagi mendakwa kita sebagai orang yang bersalah dan yang layak dihukum oleh Allah. Tetapi hukum Taurat berfungsi sebagai penasehat ilahi. Jadi dia hadir sebagai guru bagi kita. Kalau kalimat daripada John Calvin, hukum Allah, firman Allah adalah guru bagi kita di dalam mengambil keputusan-keputusan etis. Apa yang harus kita lakukan? Diajar bagaimana kita mengambil keputusannya supaya tepat sesuai dengan kehendak Allah. Di sini hukum Taurat memberikan nasihat, memberikan teguran kepada orang percaya. Karena hukum Taurat adalah norma yang mengajar bagaimana hidup baru dalam mengikuti Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 20 dan Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi dengan demikian kita melihat adanya hukum positif yang Allah berikan kepada kita. Yang tidak saja membimbing kita kepada Kristus karena menginsafkan kita akan dosa dan murka Allah, tetapi juga setelah kita percaya, dia mengajar kita. Ya, kalau saudara dan saya melihat hal ini betapa Allah itu begitu baik, ya. Dia tidak saja memberikan kepada kita kebebasan, tetapi dia mengarahkan kebebasan kita kepada apa yang menjadi kehendak dia. Jadi dalam hal ini kebebasan kita bukan kebebasan yang liar, yang tanpa batas, tapi kebebasan yang dibatasi karena hukum berfungsi untuk mengarahkan kita. Berfungsi untuk apa? Memberi nasihat, memberikan teguran, memberikan arahan kepada kita supaya kita tahu mengambil keputusan yang benar, keputusan etis yang benar. Pada waktu ini saya harus ambil keputusan seperti apa? Ya. Jadi hal-hal sedemikian saudara dan saya mempercayai bahwa firman adalah firman yang mengajar hidup orang percaya, dan kita tahu bahwa fungsi ini sudah berjalan bahkan sejak creation. Ya. Kita lihat yang ketiga, fungsi hukum yang ketiga di dalam kebebasan Kristen. Hukum Taurat adalah sebagai cermin yang mencerminkan keadilan Tuhan di dalam masyarakat dan negara, ya. Jadi ini berbicara mengenai penerapan hukum-hukum Allah di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Jadi itu berarti hukum-hukum Allah tidak milik eksklusif orang Kristen saja atau orang Yahudi yang telah menjadi Kristen sejati, tidak. Tetapi ini adalah hukum yang berlaku universal, yang dimana saudara dan saya sebagai umat Allah perlu menerapkan hukum-hukum ini di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi kemerdekaan Kristen adalah meliputi beragam aspek kehidupan kita. Saudara tidak saja menerapkan kemerdekaan atau kebebasan Kristen di dalam lingkup gerejawi, tetapi saudara dan saya juga menerapkan itu di dalam lingkup non gerejawi,
yang ada di luar daripada gereja sana, sehingga Tuhan dipermuliakan. Jadi ini adalah fungsi positif daripada hukum-hukum Allah di dalam kehidupan kekristenan kita, sehingga kita hidup di bawah anugerah Allah, di bawah pimpinan Allah semata melalui pekerjaan rohnya dan firman-Nya saja. Itulah kemerdekaan Kristen, itulah kebebasan Kristen yang kita mengerti hari ini di dalam konteks Kolose, sehingga kita tidak membiarkan orang menghukum kita atau membiarkan kemenangan kita oleh Kristus digagalkan oleh kepura-puraan yang manipulatif. Ya. Sekarang kita lihat hal yang kedua, bagaimanakah saudara dan saya itu kemudian menunjukkan kemerdekaan Kristen di dalam praktik kehidupan kita, ya, yang dibicarakan di dalam pasal ini, ya, pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-4. Ada dua hal. Yang pertama adalah dikatakan carilah perkara-perkara yang di atas, atau pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Dan kemudian yang kedua adalah berbicara mengenai kemenangan Kristus. Mari kita lihat hal yang pertama di dalam pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara atau memikirkan perkara yang di atas. Apa artinya? Ini adalah sebuah tindakan yang terjadi secara terus-menerus, bukan hanya satu kali terjadi. Carilah berarti pikirkanlah secara terus-menerus hal yang melampaui dari ajaran dan praktik sesat di bumi. Jadi ini ada semacam kontras antara memikirkan atau mencari hal-hal yang di atas, perkara yang di atas, dengan mencari hal-hal atau perkara yang di bumi ini, yang ada di bawah. Jadi saudara dan saya melihat ini adalah suatu kontras yang diberikan oleh Rasul Paulus untuk kehidupan kita dalam kemerdekaan kita. Kita harus terus-menerus memikirkan hal-hal yang melampaui dari ajaran dan praktik sesat di bumi. Apa yang harus terus-menerus kita pikirkan yang melampaui ajaran dan praktik sesat yang ada di bumi ini? Pertama, saudara dan saya melihat ini berbicara mengenai fokus kita yang hanya tertuju kepada Kristus dan firman-Nya. Fokus. Mari kita lihat Mazmur 27 ayat 4. Ini adalah kalimat yang diungkapkan oleh pemazmur, yaitu Raja Daud, ketika dia merindukan satu hal yang sangat-sangat diidam-idamkan oleh jiwanya. Dalam pasal 27 kitab Mazmur ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara perhatikan di situ, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini berbicara mengenai kecintaan. Fokus satu-satunya orang percaya di dalam kemerdekaannya, dalam kebebasannya, yaitu kepada Kristus dan firman-Nya. Tidak ada yang lain lagi, saudara. Itu fokus utama kita, dan itu harus terjadi terus-menerus. Dipikirkan terus-menerus, menjadi fokus pusat hidup kita terus-menerus. Tidak hanya satu kali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti mempengaruhi juga di dalam segala tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, pengambilan etis, ya, hidup kita. Kita lihat misalnya Roma 8 ayat yang ke-6. Contoh daripada Rasul Paulus berikan kepada kita, ya. Roma 8 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, ya. Tadi sebagaimana saya katakan, termasuk di dalam keputusan etis kita dalam perkara pilih hal kedagingan atau pilih hal yang berasal daripada roh. Jadi waktu kita melihat ada semacam tadi saya katakan tension di dalam hidup kita sebagai manusia yang telah ditebus oleh Kristus, kita harus kemudian memfokuskan hidup kita, memilih lebih tepatnya satu hal yang kuingini, yang kucintai, yaitu Kristus dan firman-Nya. Nah, pemilihan seperti ini, pemilihan etis yang seperti ini, saudara, saya harus akui bahwa ini adalah sesuatu yang kita ketahui secara kognitif. Siapa yang tidak tahu konsep ini? Fokuskanlah, pusatkanlah dirimu kepada Kristus dan firman. Siapa yang tidak tahu? Kalau saudara adalah Kristen, pasti saudara tahu. Tapi sekali lagi, pengetahuan kognitif kita tidak serta-merta langsung menjadi sesuatu yang diterapkan dalam kehidupan praktis kita. Itu memang fakta. Saudara sudah ditebus Kristus sekalipun, saudara dan saya harus terus-menerus berjuang menaklukkan keinginan daging kita yang membawa kita untuk tidak berfokus, tidak cinta Tuhan kita, tidak cinta firman Tuhan.
Jangankan jemaat awam, hamba Tuhan pun bisa dialihkan, saudara. Fokus kita, pusat hidup kita daripada Kristus dan firman. Saudara dan saya bisa ambil aplikasi begitu banyak di dalam kehidupan kita personal maupun komunal, di dalam gereja, dalam keluarga, dalam pekerjaan, banyak hal. Saudara dan saya bisa temukan itu, saudara bisa selidiki itu. Adakah kerinduan dalam hati saudara-saudara kita atau diri kita sendiri atau anak-anak kita untuk belajar Alkitab tiap hari? Mungkin ada waktu di mana saudara itu punya ketekunan itu seperti menggebu-gebu semangat yang begitu luar biasa ada dalam diri kita. Tapi ada waktu di mana luar biasa malasnya minta ampun untuk kemudian fokus kepada Allah, fokus kepada Kristus dan firman-Nya. Sehingga kita lalai untuk berdoa, lalai untuk baca Alkitab, lalai untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Saudara, satu waktu saya punya kerinduan, itu biasanya kami itu punya kerinduan dan saya sendiri melakukan itu dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Saya suka mengajar anak saya. Saya memang paling suka mengajar anak. Apa yang saya pelajari, doktrin-doktrin yang paling sukar pun, saya akan cari kata-kata paling sederhana untuk anak saya mengerti. Karena memang saya suka mengajar anak. Nah, biasanya saya mengajar dia itu sebelum dia tidur. Tapi ada masa di mana saya begitu sibuk dengan pelayanan. Akhirnya, kalau dia mau tidur saya cuma perintah, ayo kita berdoa, langsung tidur. Dan anak ini dipakai Tuhan untuk terus bersuara kepada saya. Mama boleh cerita enggak? Mama boleh cerita enggak? Aduh, enggak sempat nih. Saya punya waktu, ada waktu di mana saya tidak sempat lagi bercerita kepada dia. Saya bilang, Mama tidak sempat. Mama harus pelayanan, kamu tidur sekarang. Jadi ini main otoritas, saudara. Tidur sekarang. Mama perintahkan untuk kamu tidur. Ya, Mama punya waktu tidak bisa begitu. Jadi saya ada waktu di mana saya memang tidak fokus untuk bercerita kepada dia. Tapi anak ini terus dipakai Tuhan. Bukan satu kali saya dia minta sama saya. Dia beberapa kali dan bahkan sering kali dia bicara sama saya, Mama cerita sama Stefani. Coba Mama cerita dulu. Dia sudah mau pilih buku kan di mejanya dia itu kami taruh buku-buku. Banyak buku pengetahuan umum dan juga buku-buku para misionaris dan juga banyak buku Alkitab. Selain Alkitab itu utama, kita juga memberikan buku-buku penunjang lainnya. Jadi dia sudah pilih buku, termasuk buku kisah-kisah tentang syair-syair ciptaan, musik-musik him, itu kami taruh semua supaya kami bisa ajarkan kepada dia. Dia sudah mau pilih buku dan tidak sempat. Tapi Tuhan menggerakkan saya melalui mulut anak ini untuk mendoakan. Jadi ada waktu di mana saya sadar, oh ini kayaknya nggak bisa dilanjutkan seperti ini kebiasaan saya. Nanti lama-lama dia jadi biasa, lalu dia lupakan cerita itu. Dia tidak lagi ingin untuk mendengarkan cerita itu. Maka saya ambil waktu, saya berdoa. Saya katakan satu kalimat ini kepada Tuhan. Tuhan, beri saya kerajinan untuk bercerita kepada anak saya. Kerajinan bercerita tentang firman pun perlu didoakan, saudara. Ini kami hamba Tuhan. Maka saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya kerajinan untuk mendoakan, untuk bercerita bagi anak saya. Entah bagaimana cara Tuhan itu. Tuhan itu ajaib dan dia mengenal isi hati kita. Tuhan membuat kerinduan itu dan membuat itu menjadi hal yang digenapi di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mulai bercerita lagi. Dan saya tidak kemudian cut dia kalau minta cerita. Ya, jadi saya punya waktu sedapat mungkin, walaupun sesibuk-sibuknya saya, kepadatan saya untuk mempersiapkan firman dan hal-hal yang lain, saya tetap punya waktu untuk bercerita. Kalau saya tidak punya waktu cerita waktu dia sebelum tidur, waktu makan, saya selalu bilang, nak sebelum makan, ayo kita sebelum berdoa, mama cerita. Atau kita berdoa, setelah berdoa kamu sambil makan, mama sambil cerita. Jadi yang saya cerita adalah cerita-cerita yang Alkitab. Dealing dulu, ceritanya apa nih? Alkitab, tentang tokoh apa, baru kemudian kita mulai bercerita. Begitu ya. Jadi hal-hal sedemikian, saudara, memfokuskan diri hanya kepada Kristus, memikirkan hal sedemikian terus-menerus tidak mudah. Saudara perlu mendoakan itu karena apa? Karena kita begitu lemah dan kita bisa jatuh dalam dosa. Tidak membiarkan diri dikuasai oleh ambisi duniawi atau oleh kuasa para malaikat yang berasal dari tradisi manusia dan roh-roh dunia, melainkan melihat kepada pengharapan iman yang akan datang. Ibrani 11 ayat 1, 14 dan 16. Mata orang-orang percaya tertuju kepada apa yang akan datang, yaitu berkat sorgawi, tanah sorgawi, dan bukan kepada kenikmatan dunia ini. Jadi di dalam hal ini memikirkan terus-menerus juga urusan perkara-perkara netral yang tadi dikatakan oleh John Calvin. Saudara dan saya tidak boleh dikuasai oleh ambisi duniawi. John Calvin berkata ketamakan. Di mana ada ketamakan, di mana ada kerakusan, saudara sulit untuk memisahkan diri daripada kekayaan, kenikmatan, ataupun hal-hal apa saja yang mengikat kita dan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang dijanjikan Tuhan di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi ini perlu didoakan ya, ambisi kita ya saudara.
Saya kira ambisi itu tidak berdosa. Semua orang yang adalah umat Allah punya ambisi. Ambisi untuk apa? Taat kepada Allah dan firman. Itu ambisi yang kudus. Tetapi kita juga tahu bahwa ada ambisi duniawi yang begitu melekat. Seperti istri Lot. Saudara, dan saya tahu istri Lot punya cerita. Sangat familiar. Sudah dipegang oleh malaikat. Ini mujizat, saudara ya. Pegang tangannya ya oleh malaikat. Dapat suatu privilege. Tapi untuk itu pun dia masih menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang untuk apa? Melihat segala kenikmatan duniawi. Melihat harta benda dunia yang baru saja ditinggalkan itu. Begitu mengikat hati daripada istri Lot. Sehingga dia berlari. Tapi berlari sambil menoleh ke belakang. Nah, hal sedemikian tidak boleh terjadi. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang mematikan ambisi sedemikian. Ambisi keterikatan kepada hal-hal di belakang kita. Kepada apa yang begitu memikat hati kita yang dulu sudah kita tinggalkan. Sekarang berlarilah dengan mata tertuju kepada apa yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Bukan berlari sambil menoleh ke belakang. Seperti istri Lot lakukan. Jadi apa? Jadi tiang garam. Ya, itu perempuan, saudara. Jadi tiang garam. Menjadi peringatan bagi kita wanita hari ini. Karena wanita-wanita juga punya apa yang disebut dengan ambisi duniawi yang mengikat hati dia. Mungkin bapak-bapak, mungkin ya kita bisa bilang bahwa bapak-bapak juga berdosa tentunya, tapi mungkin saja di dalam urusan kerohanian bisa saja bapak-bapak mungkin punya hati seperti Lot, yang mana apa? Tidak terikat kepada harta dunia ini. Tapi bisa saja ibu-ibu punya keterikatan kepada harta dunia jauh lebih tinggi, sehingga keputusan etis harus berjalan, taat Allah atau tidak taat Allah. Hari itu si perempuan istri Lot tidak taat kepada Tuhan. Jadilah tiang garam. Jadi sesuatu yang mengerikan, saudara. Peringatan supaya saudara memikirkan, carilah perkara-perkara yang di atas. Itu sama dengan kalimat Tuhan Yesus. Ya, jangan khawatir, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan kalimat daripada Mazmur, bukan saudara yang mengejar, tetapi saudara yang dikejar, ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang penting. Bukan kita yang mengejar ambisi duniawi ini dengan segala kenikmatan duniawi ini, tetapi itu adalah bonus tambahan yang Allah berikan kepada kita waktu kita setia kepada Dia. Jadi bukan menjadi objek ya utama pengejaran kita di dalam dunia ini. Itu hanyalah bonus. Bonus itu kan berarti tidak menjadi hak milik kita ya. Boleh dikasih, boleh tidak dikasih begitu. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ini penting. Dan yang ketiga, carilah perkara yang di atas berarti tidak menilai kehidupan dan seluruh alam semesta dari cara pandang dunia, melainkan dari cara pandang Kristus yang telah bangkit, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi dalam hal ini kita memiliki sudut pandang yang berbeda kepada dunia. Kenapa saudara tidak membiarkan diri dikuasai oleh ambisi duniawi? Karena kita punya sudut pandang penilaian yang berbeda terhadap dunia. Kita memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Cara pandang kita adalah cara pandang bahwa dunia ini milik Kristus. Dunia ini ditaklukkan oleh Kristus. Dunia ini berada di dalam genggaman Kristus. Sehingga saya sebagai milik Kristus, kita hanyalah apa? Kalimat daripada Martin Luther. Penata layan daripada segala milik Kristus. Sehingga kita menilai kehidupan ini sebagai kehidupan yang bukan milik kita, tapi kehidupan yang adalah milik Kristus. Sehingga segala hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan bagi Kristus. Karena kita hanyalah penata layan. Bahkan tubuh kita ini pun hanyalah pinjaman yang Kristus itu berikan kepada kita. Bukan milik kita. Bukan milik kita. Kita harus menggunakan tubuh kita, jiwa kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena itu disebutkan kita hanyalah penata layan daripada seluruh harta milik Allah. Keempat, memikirkan atau carilah perkara yang di atas secara terus-menerus. Berarti menguji segala sesuatu dengan standar hidup baru. Berarti kita membuang standar dan cara hidup yang lama di dalam dosa, dan kita menguji segala sesuatu dengan standar hidup yang baru, mengenakan standar hidup yang baru. Jadi di sini berarti tidak saja memiliki penilaian, tetapi kita punya hidup itu semuanya diatur oleh standar hidup yang baru berdasarkan firman Allah. Jadi itu berarti ada prinsip-prinsip hidup baru yang kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi ya, fungsi daripada hukum-hukum Allah, 3 fungsi itu kita terapkan dalam hidup kita. Standar hidup baru. Nah sekarang saudara dan saya melihat di dalam
slide selanjutnya, apakah yang menjadi dasar saudara dan saya itu diperintahkan untuk carilah perkara yang di atas, atau pikirkanlah secara terus-menerus perkara yang di atas? Apa yang menjadi dasarnya? Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa yang menjadi landasannya? Kita lihat di situ dalam ayat 1 dan ayat yang keempat dan juga ayat yang ketiga. Di situ dijelaskan mengenai orang-orang percaya sudah mati bersama dengan Kristus. Kita lihat di situ ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena orang percaya telah mati bersama Kristus. Kita tahu bahwa ini adalah analogi yang minggu yang lalu sempat saya juga bahas, bahwa kematian di dalam Kristus atau dikuburkan bersama Kristus itu adalah analogi yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan penanggalan hidup yang lama dan sekaligus apa? Pengenaan hidup yang baru. Saya mati bersama Kristus. Kalau sudah mati, berarti tidak boleh lagi kembali ke sana. Karena bagaimana mungkin kita mati 2 kali? Ini adalah analogi, sebagaimana Kristus itu mati 1 kali ya bagi dosa-dosa. Demikian juga kita mati bersama Kristus bagi dosa-dosa kita. Mati hanya 1 kali, dikuburkan hanya 1 kali. Itu yang dialami oleh Kristus. Maka kita pun demikian, menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Tetapi perbedaannya di sini. Saudara, mati bersama Kristus ini adalah sesuatu yang bersifat kontinu. Sesuatu yang terus menerus. Tadi saya katakan bahwa ada waktu di mana kita katakan itu 1 kali. 1 kali berarti saudara mati 1 kali bersama Kristus, status saudara diubahkan. Status saudara diubahkan dari hidup yang lama, dari keberadaan yang lama itu ditanggalkan. Lalu kemudian kita mengenakan hidup yang baru. Status kita berubah 1 kali saja. Karena Yesus mati 1 kali, dikuburkan 1 kali. Begitu juga kita mati bersama Kristus 1 kali dan kemudian dikuburkan 1 kali. Tetapi di sisi yang lain, kalimat ini adalah bersifat kontinu juga. Sesuatu yang terus menerus. Berarti saudara terus menerus menanggalkan hidup lama dan mengenakan hidup baru. Menanggalkan hidup lama dan mengenakan hidup baru. Itu harus terus menerus. Ya, karena apa? Karena kita bergumul dengan dosa setiap hari dalam kehidupan kita. Maka aspek mati bersama Kristus di satu pihak 1 kali terjadi, ini berkaitan dengan status kita, tetapi juga di pihak lain terus menerus terjadi berkaitan dengan kondisi kita yang dikuduskan. Yang kedua, apa yang menjadi dasar kita cari perkara yang di atas? Ya, kenapa kita harus cari perkara yang di atas? Karena hidup orang percaya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apa maksudnya tersembunyi? Kata tersembunyi di sini. Kata tersembunyi di dalam Kristus, di dalam Allah, ini mengacu kepada double protect ya, yang Allah berikan kepada kita ya, suatu perlindungan yang double. Tetapi juga berbicara mengenai dilahirkan, dipelihara atau dijagai dari segala bahaya dan disempurnakan di dalam hidup yang kekal oleh kerja kuasa Allah melalui Kristus dan karya penebusannya. Jadi tersembunyi berbicara mengenai Allah melahirkan kita, Allah memelihara kita, Allah menjagai kita dari segala ancaman-ancaman bahaya dan Allah menyempurnakan hidup kita sampai kepada kekekalan. Jadi berarti sesuatu yang sangat indah yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Dia mengerjakan segala sesuatu secara tuntas. Mulai melahirkan, pelihara, sampai kepada kesempurnaan. Dia adalah Allah Bapa kita yang mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh memelihara hidup kita. Karena itu gunakanlah kemerdekaan kita dengan benar. Jangan saudara menyia-nyiakan kemerdekaan, kebebasan kita dengan berbuat dosa, berbuat jahat. Tetapi sebagaimana saudara sudah mati, status saudara 1 kali untuk selamanya oleh pekerjaan Kristus saudara itu dikuduskan. Dan terus menerus Kristus menguduskan kita. Begitulah hidup kita tersembunyi di dalam Dia. Dia lahirkan, Dia pelihara, dan Dia sempurnakan. Jadi dengan demikian kita tidak boleh bermain-main dengan kemerdekaan kita. Saudara memikirkan perkara yang di atas adalah sebagai sesuatu respon terhadap pekerjaan Allah yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebusnya. Ketiga, kenapa kita memikirkan terus-menerus atau carilah perkara yang di atas? Karena pengharapan akan kemuliaan kekal yang akan dinyatakan di masa yang akan datang, yakni saat Kristus menyatakan diri kembali dalam kemuliaan. Mari kita lihat ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini adalah pengharapan bahwa kita pun akan mengalami kemuliaan
di kekekalan nanti ketika Yesus menyatakan kemuliaannya. Hari ini saudara mungkin masih ada dalam penderitaan. Hari ini kita ada dalam pergumulan dengan dosa. Hari ini iman kita seolah-olah tersembunyi, tidak terlihat. Walaupun itu nyata di dalam perbuatan-perbuatan kita tentunya, tetapi di hadapan manusia mungkin itu tersembunyi oleh banyaknya kesukaran yang kita alami. Tapi pada waktu Yesus datang kedua kali, Dia akan menyatakan dengan terangnya siapa dombanya dan siapa bukan dombanya. Siapakah umat tebusannya? Siapakah orang-orang yang telah menggunakan kemerdekaan dengan bertanggung jawab di hadapan Allah? Siapakah orang yang telah menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru di dalam kehidupannya, dalam pergumulan dia sehari-hari? Yesus membukakannya. Apa yang tersembunyi yang tidak kelihatan dibukakan di dalam kemuliaan. Dan itu yang kemudian kita itu harapkan. Suatu saat nanti kita akan mengalami kemuliaan. Nah, di dalam pengharapan ini juga ada kemuliaan yang lebih besar yang kita akan nikmati nantinya di akhir zaman, yaitu perjumpaan kekal kita dengan Kristus dan semua orang kudus ya. Ini adalah sesuatu yang begitu indah karena keinginan daripada kita, satu-satunya kerinduan kita untuk kemudian fokus hidup kita, pusat hidup kita, sebagaimana tadi sudah kita lihat ya, adalah Kristus. Kita menginginkan berjumpa dengan Dia. Pada waktunya, akhir zaman nanti tiba, kita akan melihat Kristus, berjumpa dengan Dia dan berjumpa dengan semua orang kudus yang juga bergumul bersama-sama dengan kita hari ini ataupun sudah di dalam masa yang lampau ataupun yang akan datang. Kita melihat bahwa ada banyak orang kudus yang juga bergumul dengan kita, tetapi kita bersyukur karena semua orang kudus ini akan menikmati perjumpaan kekal dengan Kristus. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian Paulus katakan sebagai dasar mengapa kita harus memikirkan perkara yang di atas. Supaya jangan kita dipikat lagi, jangan kita ditawan lagi, jangan kita jatuh di dalam dosa-dosa yang dulu. Dosa-dosa yang mengikat kita dari filsafat yang kosong ataupun dari ajaran-ajaran manusiawi ini, dari roh-roh dunia ini, dan banyak lagi detail-detail asketisme yang tadi sudah kita renungkan. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas berdasarkan pekerjaan Kristus bagi kita, berdasarkan pengharapan iman yang Allah berikan bagi kita. Jadi kita melayani Tuhan, kita memikirkan perkara yang di atas dengan segala apa yang tadi saya sudah jelaskan. Saudara ingat, semuanya itu harus dilakukan berdasarkan apa yang Allah kerjakan bagi kita dan di dalam pengharapan yang Allah berikan bagi kita. Hal yang kedua yang Allah itu berikan kepada kita ketika saudara dan saya diperintahkan untuk kemudian memiliki kemerdekaan atau kebebasan Kristen adalah kemenangan Kristus ya. Kalau tadi saudara dan saya mempraktikkan kemerdekaan itu dengan cara memperlihatkan itu dalam carilah perkara-perkara yang di atas, sekarang saudara dan saya melihat itu di dalam kemenangan Kristus. Nah, kemenangan Kristus ini adalah fondasi yang mengikat kemerdekaan Kristen. Sehingga kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang dapat digunakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara tadi cari perkara yang di atas, sekarang kemenangan Kristus menjadi fondasi dan ikatan yang paling esensial yang menyebabkan kemerdekaan Kristen menjadi hal yang bermanfaat bagi sesama dan mempermuliakan Allah. Mari kita lihat kematian dan kebangkitan Kristus. Kita lihat ini sebagai fondasi dan ikatan yang begitu penting bagi kemerdekaan Kristen. Sekali lagi saya membahas apa yang kemudian sudah kita lihat sebelumnya mengenai kebangkitan dan kematian Kristus, di mana kematian Kristus adalah kematian yang mematikan kuasa dosa, maut, dan iblis. Nah, saudara dan saya ketika melihat mengenai kematian yang mematikan kuasa dosa, maut, dan iblis, berarti kita melihat Yesus punya kematian adalah kematian yang menghapuskan seluruh hutang dosa. Kolose 2 ayat 14. Melalui ketaatan sempurna kepada hukum Taurat dan yang menghasilkan pengampunan dosa. Kemerdekaan Kristen harus didasarkan kepada kemenangan Kristus melalui kematiannya. Kemenangan Kristus yang menghapuskan seluruh hutang dosa dan mengampuni dosa-dosa kita. Berdasarkan pengampunan dosa ini, saudara dibebaskan. Saudara diberikan kelegaan. Saudara diberikan hati yang bebas menaati Tuhan. Hati yang kemudian dengan sukacita menaati Dia. Saudara tidak bisa memiliki kebebasan dan sukacita sejati tanpa pengampunan dosa. Saudara ingat mengenai perempuan yang meminyaki kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan air matanya, pakai rambutnya. Saudara, ini adalah perempuan berdosa bukan? Tetapi kalimat Yesus kepada Simon,
orang Farisi yang memberikan perjamuan makan bagi Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Simon, aku datang ke sini, engkau tidak beri air untuk cuci kakiku. Engkau bahkan tidak meminyaki kakiku. Tetapi perempuan ini, dia datang dan kemudian membasuh kakiku dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, dan meminyaki kakiku dengan minyak yang wangi. Kita tahu bahwa ini adalah minyak yang sangat mahal. Dan kemudian Yesus berkata, perempuan ini adalah perempuan yang telah menyatakan kasihnya kepada Allah karena dia telah diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Dan dia berkata kepada perempuan ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi saudara, kalimat itu memberikan kepada perempuan ini kelegaan. Perempuan yang berdosa itu dilegakan, dibebaskan, diberikan kemerdekaan. Karena apa? Karena dia sudah diampuni dosanya. Sedangkan orang lain yang ada di sekitar situ melihat dia sebagai perempuan pendosa, perempuan pezina, perempuan yang sebenarnya tidak layak untuk kemudian menangis di kaki Yesus, menyeka pakai rambutnya, buka ikatan rambut di depan semua orang. Suatu penghinaan diri. Tetapi dia tidak peduli dengan semuanya itu. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhannya. Jadi kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang didasarkan dan diikat oleh karya Kristus yang memberikan pengampunan dosa berdasarkan kematiannya bagi kita. Kematian yang juga memberikan pendamaian bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Dengan darah Kristus, saudara dan saya didamaikan dengan Allah, saudara dan saya didamaikan dengan sesama, didamaikan dengan diri sendiri. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu amat penting, karena pendamaian membawa kepada saudara dan saya hidup yang penuh dengan kemerdekaan. Tidak lagi menjadi orang-orang yang merasa bersalah di hadapan Allah. Tidak lagi guilty, saudara ya, tidak lagi bersalah. Saudara, saya baca satu artikel ini mungkin bisa saja ini adalah sebuah anekdot, atau juga mungkin ini adalah sebuah kisah yang memang betul-betul nyata, ya. Ada orang yang punya anak, ini adalah seorang pendeta, dia punya anak yang pada hari di mana terjadi hujan, ya, dan kemudian kondisinya cukup sulit, ya, tetapi anak ini ngotot mau pergi bagi brosur, ya, bagi brosur untuk ajak orang ibadah. Ayahnya bilang begini, ini hari hujan, gak usah pergi. Tapi anak ini bilang, saya mau pergi. Akhirnya dia putuskan, silakan kalau kamu mau pergi. Anak ini pergi dengan kondisi hujan. Dia pergi dari rumah ke rumah, ketok pintu orang. Kalau orang tidak buka, dia selipkan lembaran ajakan untuk ibadah itu, dia selipkan di bawah daripada pintu rumah orang itu. Atau dia bertemu orang-orang yang di pinggir jalan, dia akan kemudian membagikan brosur itu. Sampai di satu titik di mana sampai rumah terakhir. Waktu sampai rumah terakhir itu, dia ketok rumah itu. Ketok terus, tapi ke rumah ini kok nggak dibuka-buka. Ternyata di dalam ada seorang wanita tua yang sudah berniat ingin bunuh diri. Dia sudah gantung itu kain pengikatnya, dan dia sudah siapkan kursi untuk dia naik, dan tinggal dia tendang kursi itu untuk apa? Dia tergantung di atas dan mati. Tapi anak itu, entah bagaimana Tuhan menggerakkan anak kecil ini untuk ketuk pintu itu makin keras. Karena orangnya tidak buka pintu, dia ketuk lagi. Sempat anak itu pergi meninggalkan, tapi anak itu balik lagi untuk ketuk lagi makin keras. Begitu. Akhirnya si ibu tua ini, dia hentikan dulu niatnya, dia pergi dan dia buka pintu rumah itu. Lalu kemudian anak itu menyerahkan lembaran ajakan untuk beribadah. Dan dia berkata, Yesus mengasihi engkau. Apa yang terjadi? Setelah itu hari Minggunya, ibu tua itu datang ke gereja. Dan ibu tua itu bersaksi bahwa apa? Allah telah mengutus seorang malaikat kecil. Kalau malaikat kecil itu tidak datang ke rumahku, aku tidak tahu apa yang terjadi atas hidupku. Rupanya anak kecil itu telah diutus Tuhan untuk membawa lembaran ajakan untuk apa? Ibadah kepada wanita tua itu. Dan dia tahu bahwa itu adalah ajakan cinta kasih Kristus bagi dia. Dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia seperti kalimat daripada malaikat kecil itu. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan dia tahu bahwa kasih Kristus itulah yang telah mendamaikan dia. Sehingga waktu di mana dia merasa tersendiri, sepi, dan dia ingin bunuh diri. Sudah semua alat-alatnya disiapkan untuk dia bunuh diri. Tapi gagal total saat itu karena apa? Karena ada kasih Allah yang dinyatakan melalui seorang anak kecil yang membawa brosur ke rumah orang tua itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya sebut dengan pendamaian. Saudara berdamai dengan dirimu.
Bukan saja berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, tetapi berdamai dengan dirimu. Karena kadang-kadang saudara marah terhadap dirimu, atau ada kepahitan-kepahitan dalam dirimu yang menyebabkan engkau tidak berdamai. Sehingga damai Kristus harus diberikan supaya apa? Supaya engkau merdeka. Supaya engkau tidak jadi bunuh diri seperti wanita tua itu. Dan saudara dapat beribadah kepada Allah, memberikan hidupmu dengan bebas, dengan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemerdekaan Kristen tidak mungkin ada tanpa pengampunan dosa. Kemerdekaan Kristen tidak mungkin ada tanpa pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus melalui kematian. Dan kematian Kristus memberikan pembenaran dan pengudusan bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Kita tahu bahwa setiap kita dimurkai Allah di hadapan pengadilan Allah, dan oleh anugerah Kristus saja kita dinyatakan benar oleh kebenaran Kristus, dan kita dinyatakan kudus oleh pengudusan yang datang daripada Kristus juga. Nah, sekarang kita lihat kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus di sini kita melihat bahwa ini pun menjadi fondasi dan ikatan daripada seluruh kemerdekaan Kristen. Kenapa kita merdeka? Karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus mati seperti manusia biasa, maka tidak ada kuasa yang dapat memberikan kepada kita kemampuan untuk berkuasa atas dosa ini. Maka kebangkitan Yesus adalah bukti. Yesus menang atas dosa, maut, dan iblis, tapi juga proklamasi bahwa dia juga menang. Bukti dan proklamasi sekaligus ya saudara, menang atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Nah, kita lihat di sini bahwa hidup Kristus ketika dia bangkit adalah hidup yang tidak dapat ditelan oleh maut. Kita semua tahu itu. Dia hidup, dan hidup itu adalah kekal. Sehingga tidak ada kuasa maut pun yang bisa menahan dia untuk kemudian dia tidak bangkit. Dia pasti bangkit karena Yesus berkata dia menyerahkan nyawanya dan dia berkuasa mengambilnya kembali. Kedua, kita lihat hidup Kristus adalah kuasa yang memberikan hidup kekal bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Sehingga kita yang seharusnya hidup kita binasa dalam neraka, tetapi kita oleh anugerah Tuhan masuk ke dalam hidup yang kekal. Ketiga, hidup Kristus memberikan kemampuan bagi orang percaya untuk mengalahkan dan menang atas kuasa dosa. Ini yang kemudian kita miliki. Bukan saja nanti di dalam kekekalan waktu Yesus datang kedua kali, tetapi sekarang Yesus sudah berikan bagi kita. Yesus sudah berikan bagi kita. Ketika kita dilahirbarukan oleh Allah, ketika kita itu percaya Yesus, kita otomatis punya kemampuan lawan dosa. Sehingga kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang dapat menyatakan kemenangan kita atas dosa. Tidak mungkin saudara diperbudak kembali oleh dosa. Bahwa dosa masih bercokol, iya. Bahwa dosa masih menggoda kita, iya. Tapi dosa tidak pernah berkuasa lagi atas kita. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus. Dan kedua, kita lihat kalimat daripada Kolose pasal 3 bagian ayat 1b, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ini berbicara mengenai kenaikan Kristus dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini adalah idiom atau simbol dari otoritas dan kedudukan terhormat yang Bapa berikan kepada Kristus. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, maka ini adalah sesuatu yang indah. Karena apa? Kemerdekaan Kristen didasarkan dan diikat oleh kenaikan, dan juga dia duduk di sebelah kanan Bapa. Karena apa? Kalau saudara dan saya melihat Yesus tidak naik ke sorga, Yesus tidak duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti Yesus tidak dinobatkan sebagai raja. Bagaimana dengan pemerintahan dia? Bagaimana dengan segala penaklukan dia terhadap kuasa dosa, maut, dan iblis? Maka ini semua kita dapatkan melalui apa? Penobatan Kristus sebagai raja. Yang tadi saya sebutkan di dalam poin yang ketiga ya. Kemuliaan pemerintahan Kristus sebagai raja universal dan partikular. Raja yang bersifat kosmik atas segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan partikular atas gerejanya. Itu terjadi ketika dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ini bukan berarti bahwa dia tidak pernah menjadi raja sebelum dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara ya. Dia sudah adalah raja kita. Tetapi kenapa dikatakan dia dinobatkan pada waktu itu? Karena ini berkaitan dengan kemanusiaannya Kristus. Ketika Yesus berinkarnasi ke dalam dunia, Yesus natur ilahinya ditambahkan dengan natur manusiawi. Sehingga ketika dia naik ke sorga dengan natur kemanusiaannya secara penuh. Sehingga dia dinobatkan, di mana natur kemanusiaannya mendapatkan kemuliaan yang begitu agung, yang mengatasi segala natur kemanusiaan lainnya sebagai objek penyembahan, dan menikmati apa yang juga telah dinikmati oleh natur ilahinya, yaitu apa? Sebagai raja.
kemuliaan yang dinikmati oleh natur ilahinya, yaitu sebagai raja. Jadi dengan demikian saudara, saya melihat bahwa ketika dia naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini adalah kemuliaan kemenangan Kristus yang diakibatkan atau diperoleh melalui jalan salib. Jadi Yesus memberitahukan kepada kita, kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang bukan tanpa jalan salib. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang diperoleh melalui jalan salib. Dengan demikian setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang memiliki kemerdekaan Kristen, jangan pikir dia imun terhadap penderitaan dan kematian. Penderitaan dan kematian menghasilkan kemuliaan. Begitu juga saudara dan saya, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita pun mengalami apa yang disebut dengan jalan penderitaan. Dan kemudian kita akan mengalami kemuliaan di akhirnya. Ini adalah pola yang Yesus berikan kepada umat Allah. Dan karena itu sekali lagi kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang didasarkan kepada pola ini. Kedua, kita lihat juga kemuliaan Kristus adalah kemuliaan sebagai pengantara satu-satunya antara manusia dengan Allah ketika dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi hal ini adalah hal yang penting karena sekali lagi melawan segala bentuk asketisme dan pengajaran-pengajaran sesat yang tadi kita sudah lihat. Dan jaminan pasti bahwa keselamatan, kemenangan, dan pengharapan iman umat Allah adalah ya dan amin. Kalau Yesus tidak pernah naik ke sorga, Yesus tidak pernah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sia-sia seluruh pekerjaan dia yang ada di bumi ini. Tidak akan menghasilkan apapun. Jadi efektivitas daripada seluruh karya Kristus bagi kita yang memberikan kemerdekaan, itu meliputi perendahan diri Kristus dan meliputi peninggian diri Kristus. Kematian, penderitaan, dan kesukaran yang dia alami dan kemuliaannya melalui kebangkitan, kenaikan, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan demikian kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang didasarkan kepada karya Kristus dan diikat oleh karya Kristus, sehingga kemerdekaan itu hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan bermanfaat bagi orang sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi berkat. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya hal ini boleh memberi engkau dan saya lagi suatu kegairahan untuk menghidupi kemerdekaan kita dengan cara yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah dibebaskan. Tetapi kami tidak boleh sembarangan menggunakan kemerdekaan itu, karena kemerdekaan itu didasarkan dan diikat, dibatasi oleh karya Kristus, kemenangan Kristus, dan juga firman yang Engkau berikan kepada kami. Karena itu kami berdoa kepada Tuhan, biarlah kami menggunakan seluruh kemerdekaan kami dengan cara yang benar, dengan dasar yang benar, dengan tujuan yang benar, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.